Walaupun di depan orang itu kita manggut-manggut, ketawa-ketawa, sekedar ingin menjaga hubungan baik, sekedar tidak ingin cari masalah gitu. Tapi sebenarnya kredibilitas orang itu di mata saya sudah menurun gitu. Dasarnya kenapa orang itu berbohong, Mbak Ola? Karena dia bersalah. Karena kalau dia tidak bersalah, dia tidak perlu berbohong. Nah, bicara tentang bohong kan ada banyak yang nanti kita akan gali ya lebih dalam ya Pak Arfan, karena ada banyak yang mengatakan kalau cuma bohong-bohong doang nggak apa-apa lah, ketimbang tipu-tipu gitu ya, ketimbang memanipulasi misalkan seperti kayak gitu. Nanti kita akan coba lihat sebenarnya perbedaannya atau derajatnya begitu. Nah Pak Arfan, dalam tujuan perbincangan ini kan adalah mengingatkan kita bahwa kebohongan itu sebenarnya bisa menunjukkan siapa kita, kredibilitas kita tuh seperti apa. Nah, betul. mohon koreksinya kalau saya salah. Benar nggak bahwa kebohongan atau apa yang kita lakukan ketika kita berkata tidak benar itu sebenarnya menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Betul sekali Mbak Ola ya, karena banyak sekali orang yang berbohong dan merasa sukses dengan kebohongannya. Taunya sukses dari mana? Taunya sukses adalah kok orang yang saya ajak ngomong ini percaya gitu, kayaknya percaya gitu. Terus orang yang saya ajak ngomong ini kok tidak mengcounter gitu. Ya kan kalau dia tahu ini bohong kan dia mestinya mengcounter kan, nggak begitu gitu. Faktanya bukan begitu. Kok dia diem aja ya gitu. Nah kemudian kita mengatakan bahwa oh kalau gitu bohongnya saya itu sukses. Dan kemudian kita jadi ketagihan untuk berbohong karena kemudian di lain waktu kita akan mengulangi hal yang sama gitu untuk kejadian yang berbeda mungkin. Nah pertanyaannya adalah apa benar kalau orang kelihatannya percaya, manggut-manggut, senyum gitu ya, kemudian tidak mengcounter kita, apa benar itu kebohongan kita sudah sukses, Mbak? Belum tentu. Ya sesaat itu iya kelihatannya sukses gitu ya, padahal sebenarnya mungkin kita sedang membuka lagi, karena kita lengah, artinya kita merasa bahwa kita sukses, akhirnya kita mungkin akan menumpuk kebohongan-kebohongan lebih besar lagi, yang suatu saat justru itu bisa meletus begitu. Betul, betul. Dan itu yang sering kali saya lakukan ketika melihat ada orang yang bohong, Mbak Ola. Ketika saya melihat ada orang yang bohong, saya tidak akan pernah mengcounter kebohongan itu. Karena saya tidak ingin cari masalah sama orang itu kan. Ngapain saya cari masalah sama orang itu kan? Saya tidak akan mengcounter, saya hanya akan iya aja, oh iya. Padahal yang ada dalam pikiran saya adalah, oh orang ini sedang berbohong gitu. Dan kemudian nanti ketika kita sampai di kantor, kita baru ngobrol nih sama tim member kita bahwa oh kayaknya bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Tadi dia ngomong itu dia berbohong gitu. Jadi ternyata tim member saya juga menangkap hal yang sama gitu. Walaupun di depan orang itu kita manggut-manggut, ketawa-ketawa, sekedar ingin menjaga hubungan baik, sekedar tidak ingin cari masalah gitu. Tapi sebenarnya kredibilitas orang itu di mata saya sudah menurun gitu. Sudah menurun drastis. Ini masalah trust gitu. Dan nanti kita akan lihat bahwa manusia itu sejak kecil bahkan ya dilengkapi oleh Tuhan dengan keahlian untuk mendeteksi kebohongan. Baru saya mau nanya Pak, kok bisa sih Pak Arfan bisa merasakan orang itu bohong gitu kan? Kalau di kepolisian ada detektor lies gitu kan? Betul. Ada alat ini untuk mendeteksi ini orang ini bohong apa enggak. Tetapi oke tadi Pak Arfan sudah menjawab, kita sebenarnya sudah diperlengkapi itu. Kita mau gali dari sisi alasan alasan yang paling kuat ya, kenapa sih orang tuh berbohong? Apakah sekedar menutupi ketidakberaniannya untuk mengakui gitu, atau sebenarnya ada hal yang ingin ditekan, yang ingin ditutupi begitu? Secara fundamental, apa sih sebenarnya kalau Bapak perhatikan ya, yang menjadi dasar orang tuh berbohong? Sekedar nggak berani mengungkap atau ada sesuatu yang lebih krusial yang ditekan? Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada banyak alasan kenapa orang yang berbohong begitu ya. Ada alasan yang masih bisa dibenarkan, ada yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi kebanyakan orang berbohong itu karena dia nggak ngerjain PR, karena dia punya banyak kesalahan, dan dia tidak mau kelihatan jelek gitu. Karena ada banyak juga orang yang nggak ngerjain PR, orang yang punya banyak kesalahan, tapi mau bertanggung jawab. Dia tidak perlu berbohong. Dia mengakui saja, oh ya, maaf,
saya tidak menunaikan janji saya. Nah, itu kan selesai. Saya akan perbaiki perilaku saya di masa yang akan datang. Maaf, saya memang nggak ngerjain PR. Nih kalau anak sekolah nih ya, saya memang nggak ngerjain PR, saya memang nggak belajar. Saya minta maaf gitu. Kan selesai. Kan tidak harus berbohong kan? Jadi tidak semua orang yang bersalah itu berbohong. Jadi dasarnya kenapa orang itu berbohong, Mbak Ola? Karena dia bersalah. Karena kalau dia tidak bersalah, dia tidak perlu berbohong. Karena orang yang melakukan hal yang bagus justru ingin diketahui orang. Orang yang melakukan hal yang benar justru ingin, dalam tanda petik, ingin pamer gitu. Ini saya melakukan hal yang benar nih. Nah, saya bohong kenapa? Karena saya melakukan hal yang salah gitu. Nah, tetapi tidak semua orang yang melakukan hal yang salah bohong. Orang yang bohong itu adalah orang yang melakukan hal yang salah tapi ingin kelihatan benar. Orang yang melakukan kelalaian, ketidakbaikan tapi ingin dilihat baik gitu. Jadi sebetulnya double kesalahan gitu. Dosanya double. Udah salah, kemudian tetap ingin dilihat baik dan tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Itu Mbak Ola. Oke. Berarti tadi kan Pak Arfan mengatakan gitu ya, ada banyak PR yang nggak dilakukan, terus dasarnya dia bersalah dan dia ingin tetap kelihatan baik. Nah, apakah ini memang juga berlaku di dalam semua kasus ya? Bagaimana kalau misalkan kasus ini terkait misalnya dengan pasangan ya, berbohong ya, nggak ada apa-apa kok, nggak ada hubungan apa-apa gitu dengan sekretaris saya misalnya seperti itu ya. Itu apakah dia karena tidak melakukan banyak PR? PR di sini apakah termasuk dia menjaga kesetiaan, itu termasuk PR juga ya Pak Arfan? Betul sekali ya. Suami-suami yang berbohong itu adalah karena dia melakukan banyak sekali kesalahan gitu. Kalau dia tidak melakukan kesalahan kan nggak ada yang perlu ditutupi kan? Iya, betul. Kalau orang ingin tidak berbohong, caranya gimana? Ya jangan lakukan kesalahan. Jangan lakukan kesalahan. Pak, selama bagaimana kita melakukan kesalahan, selama itu juga kita akan terus berbohong, pasti. Akan terus berbohong ya. Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kalimat yang mengatakan gini, ya kalau nggak ketahuan itu namanya belum bohong lah. Kalau udah ketahuan tuh baru disebut bohong. Nah, ini juga kan saya bilang tadi, kita menganggap sukses ketika kita belum ketahuan. Padahal banyak sekali, saya mengalami ya ketika saya berada di posisi korban ya, Mbak Ola ya. Ketika saya berada di posisi korban, apakah saya menunjukkan kepada dia bahwa kamu bohongin saya nih ya? Enggak, Mbak Ola. Saya tidak pernah melakukan itu. Alasannya kenapa? Karena pertama saya tidak ingin mempermalukan orang itu. Ya kan, kalau ada orang bohong di depan kita, terus kita buktikan bahwa dia bohong, kan dia malu. Kalau dia malu, akhirnya kan hubungan rusak. Kalau hubungan rusak, kan saya juga yang rugi gitu. Nah, saya tidak ingin mengambil resiko itu. Udah saya dibohongin, saya rugi juga gitu. Nah itu, jadi ketika Anda berbohong, kemudian orang yang ada di depan Anda itu kayaknya baik-baik saja, biasa-biasa saja, malah tersenyum, menunjukkan kehangatan, bukan berarti dia percaya sama Anda. Dia nggak ingin cari masalah sama Anda. Nah pertanyaannya juga adalah, apakah kalau orang yang dibohongi itu pasti akan memutuskan hubungan? Belum tentu. Oke. Kita akan lihat, kita akan kalkulasi, masih ada gunanya nggak saya berhubungan sama orang ini? Iya. Kalau masih ada gunanya, ya saya akan terus berbaik-baik sama dia. Mau dia bohong berapa kali pun, saya akan terus berbaik-baik sama dia. Kalau dia masih ada manfaatnya. Masih ada gunanya. Masih ada manfaatnya dalam hubungan ini. Hubungan apapun ya. Hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan percintaan, hubungan apapun. Tetapi kalau orang melihat, kayaknya ini udah nggak ada manfaatnya yang bisa didapatkan dari hubungan ini, dan saya dibohongi terus, nah itu orang baru memutuskan hubungan. Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa, orang itu kok masih percaya sama saya, masih berhubungan sama saya, itu sebagai tanda kesuksesan. No. Itu Mbak, karena setiap orang itu bisa mendeteksi kok kebohongan itu seperti apa. Karena kita dilengkapi oleh Tuhan dengan keahlian itu sejak kecil. Dan keahlian itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melindungi diri kita. Itu Mbak. Baik, Pak Arfan, keahlian ini keahlian untuk mendeteksi kebohongan itu letaknya di mana sih? Di feeling ya, di sense, di pikiran begitu, atau di apa begitu Pak Arfan? Very good question. Ini
bagus sekali ya. Saya belajar dari seorang psikolog perkembangan, psikologi perkembangan, itu namanya Erik Erikson. Ya, Erik Erikson itu kan mengungkapkan mengenai ada 8 tahap perkembangan manusia gitu. Ya, mulai dari dia bayi sampai dia dewasa gitu. Yang menarik dari Erik Erikson, ini berdasarkan penelitian Erik Erikson, tahap yang paling awal dalam perkembangan seorang bayi itu adalah belajar mengenai yang namanya trust and mistrust. Jadi bayi bayi yang belum mengerti apapun, yang pertama dipelajari dalam hidupnya itu adalah trust and mistrust. Kepercayaan, sesuatu yang bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Dan apa yang paling dipercaya oleh seorang bayi? Suara ibunya. Suara ibunya, iya. Iya, jadi begitu dia nangis tuh dia sedang menguji itu. Dia sedang nyari mana nih suara ibu, mana nih suara ibu nih gitu. Ya, ketika ada suara ibunya datang, dia sudah langsung merasa percaya. Sudah langsung tercipta trust di sana gitu. Jadi sesederhana itu gitu, bahkan Tuhan memperlengkapi diri kita gitu. Nah, ketika yang datang orang lain yang belum dia kenal, yang rasanya asing, suara-suara asing, dia akan merasa mistrust. Dia akan curiga, itu bayi, dan dia merasa tidak aman, dan dia merasa harus bersiap-siap untuk melindungi dirinya. Jadi ini naluri yang paling dasar, yang paling awal dari manusia itu adalah trust and mistrust gitu. Kita dilengkapi oleh Tuhan dengan sebuah insting gitu. Nah, kalau kemudian ada alat-alatnya sekarang ini, ada lie detector dan sebagainya, itu hanya sebuah pengembangan sesungguhnya dari keahlian mendasar yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Itu Mbak Ola. Ya, oke. Jadi ini adalah di naluri dan insting. Pak, nanti kita bahas ya, kan kalau ada banyak orang yang akhirnya ketipu, kebohong, dibohongin gitu. Saya termasuk lah, banyak juga dibohongin, ditipu-tipu. Itu apakah pertanda instingnya tidak berfungsi dengan baik, atau ada di satu fase atau kasus tertentu nggak berfungsi, tapi di kasus yang lain berfungsi?